أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن صار لنهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat yang tiada terhingga. Nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa tercurahkan kepada kita semuanya. Allah menurunkan nikmatnya, memberikan nikmatnya kepada kita semua, senantiasa tidak pernah terputus walaupun hanya sekejap mata. Kemudian salawat beriringkan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan wajib bagi kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencintai beliau, mengikuti sunnah beliau. Meskipun di bulan ini, di bulan Rabiul Awal, sebagian kita banyak melakukan kegiatan yang tujuannya di bulan Rabiul Awal ini untuk memperingati bagaimana Nabi SAW dahulunya, maulidnya. Namun bagi kita yang berusaha mencintai Nabi SAW, yaitu dengan mempelajari warisannya, yakni berupa ilmu, baik itu ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, sekarang kita berada di salah satu rumah-rumah Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita keutamaan-keutamaan yang sebagaimana dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang pergi keluar dari rumahnya menuju rumah-rumah Allah atau tempat majlis-majlis ilmu, maka Allah mudahkan langkahnya menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Kenikmatan apa lagi yang diimpikan oleh seorang hamba kalau tidak kenikmatan yang abadi di surga kelak. Kemudian seseorang atau kaum yang mempelajari, yang belajar di rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, setidak-tidaknya mendapatkan 4 keutamaan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, sebagaimana sahabat yang mulia Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi, salah seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW, lebih dari 5.000 hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Dan hadis ini dinukilkan juga oleh Imam An-Nawawi di dalam matan Arba'in An-Nawawiyah nomor 36.
majtama'a qaumin fi baitin min buyutillah, sesuatu kaum yang berkumpul di salah satu rumah-rumah Allah, yasluna kitab Allah, mereka membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, wa yatadarasuunahum nahu bainahum, dan mereka saling bertadarus mempelajarinya. Anzalat alaikumus sakinah, Allah akan turunkan kepadanya sakinah, ketenangan. Orang-orang yang pergi ke majelis ilmu, duduk mempelajari, maka dia akan mendapatkan ketenangan dalam hatinya, ketenangan dalam jiwanya. Lalu Nabi SAW menunjukkan keutamaan yang lainnya, yaitu wa ghasiyatuhumur rahmah, akan dilimpahkan kasih sayang kepadanya, rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang duduk di rumah-rumah Allah mempelajari ilmu, mempelajari agama ini, Allah akan limpahkan kasih sayang kepadanya. Kasih sayang dari Rabbul Alamin. Kasih sayang mana lagi yang kita dambakan? Kasih sayang yang pencipta alam semesta. Dengan mempelajari agama ini di rumah-rumah Allah. Kemudian wahafathumul malaikah. Bayangkan, malaikat pun ikut menaungi. Ini adalah perihal yang beriman kepada yang gaib. Yakinilah bahwa apabila seseorang berkumpul di rumah-rumah Allah, di masjid-masjid, mempelajari ilmu agama, maka malaikat akan menaunginya. Dan keutamaan yang keempat, di dalam hadis ini disebutkan bahwasanya orang yang mempelajari agama di rumah-rumah Allah, wa zakarumullahu indah, maka Allah akan menyebut namanya di sisinya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah Rabbul Alamin menyebut nama seorang hamba yang mempelajari ayat-ayat Allah di masjid-masjid, di rumah-rumah Allah. Allah sebut namanya di sisinya, di kalangan malaikat. Keutamaan mana lagi yang kita dambakan? Dan ini adalah sesuatu keutamaan yang seandainya kita memahamkan keutamaan yang beberapa tadi kita sebutkan, maka akan timbul dari hati kita kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan kepada Rabbul Alamin, rasa syukur yang dalam kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menggerakkan langkah kita untuk datang sama-sama belajar di mushola yang kita cintai ini. Kemudian pelajaran yang akan kita bahas sebagaimana disebutkan oleh panitia kita Abu Zaid, insyaallah kita akan mempelajari matan aqidah. Matan aqidah usulul salatah. 3 landasan di dalam agama kita. Itu di mana seseorang hamba itu, baik mau orang muslim dan muslimah, dia wajib akan 3 hal, mengenal 3 hal. Yang pertama itu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, mengenal agama ini. Itu 3 landasan pokok yang insyaallah untuk kedepannya di setiap Seninnya pada maghrib bersama-sama kita bahas di mushola kita ini. Namun sebelum kita memulai pelajaran kita, kami ucapkan jazakumullah khairan kepada antum semuanya dan antunna yang hadir di malam hari ini. Karena dikatakan seseorang yang belumlah dia dikatakan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum dia berterima kasih kepada manusia.
la yashkurullah man la yashkurun nas. Belumlah dikatakan seseorang itu bersyukur kepada Allah sebelum dia berterima kasih kepada manusia, dan terutama kepada panitia, pengurus, dan semua yang telah bergotong royong membersihkan musola ini yang kabarnya sudah lama tertinggal. Mudah-mudahan dengan ini yang pertamanya kita mulai menghidupkan kembali. Yang penting ditegakkan azan, walaupun berapa orang yang hadir, maka insya Allah akan mendapatkan pahala berjamaah. Sayang musolanya yang lumayan cukup bagus, akan tetapi tidak ada kegiatan solat berjamaah. Mudah-mudahan mulai hari ini dan untuk seterusnya sampai kita diwafatkan, kalau dapat masjid ini tetap, musola ini tetap diadakan solat berjamaah. Yang perlu kita ingatkan, terutama kepada diri kami sendiri dan antum semuanya dan antunna, bahwasanya kita sama-sama mengingatkan tentang poin yang pokok, apapun bentuknya, terutama dalam talabul ilmi. Yang pertama itu yaitu yang wajib kita hadirkan adalah keikhlasan. Dan tidak syak lagi, tidak ragu lagi bahwa menuntut ilmu itu merupakan ibadah. Bahkan ibadah tatawu' setelah salat fardu, tidak ada setelahnya ibadah-ibadah fardu setelahnya yang mengungguli melainkan menuntut ilmu, belajar agama ini. Dan itu sepakat para ulama kita tentang keutamaan mempelajari agama yang mulia ini. Ikhlas adalah poin utamanya. Apapun bentuknya, apapun ibadahnya. Ibadah tidak akan diterima kecuali dengan dua syarat. Yang pertama yaitu ikhlas, hanya mengharapkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak berharap sesuatu pun dari makhluk. Sedikit pun, walaupun seberat debu pun, tidak ada sedikit pun balasan dari makhluk. Kemudian ibadah itu harus sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak bisalah kita beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ada yang mencontohkan sebelumnya. Yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena kepada beliaulah diturunkan syariat dari Rabbul Alamin. Masyiral muslimin wa muslimat rahimani wa rahimakumullah, banyak sekali dalil-dalil yang menjelaskan baik dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang agar menganjurkan kita ikhlas. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Bayyinah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah aku diperintahkan di dalam agama ini kecuali ikhlas di dalam beragama. Di dalam surah Az-Zumar Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala lillahi dinul khalis." Ketahuilah bahwa milik Allah lah agama yang murni, yang ikhlas. Jadi sesuatu yang dipalingkan selain kepada Allah Subhanahu wa taala, hati-hati. Tercoreng ikhlasnya. Dan di sini bentuknya banyak sekali yang akan merusaknya, seperti riya. Riya, sum'ah, yang ibadahnya seharusnya untuk Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dipalingkannya untuk pujian manusia, pujian makhluk. Bukan mengharapkan ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Dan ini ikhlas ini, masalah niat adalah masalah yang berat. Di hadis yang pertama, di hadis Arba'in, dan di Riyadhus Shalihin juga hadis yang pertama, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli ri'im min man nawa. Sesungguhnya amalan itu tergantung kepada niatnya.
dan seseorang tidak akan mendapatkan kecuali apa yang dia niatkan. Itulah yang akan didapat seandainya dia menginginkan keuntungan dunia, maka dia akan mendapatkan. Dia menginginkan, seperti di hadis itu disebutkan, orang yang hijrah karena dunia dan atau wanita yang ingin dinikahinya, maka dia akan mendapatkannya di akhirat, tidak mendapatkan ganjaran sama sekali. Waliyahzubillah. Alangkah kasihan jiwa diri yang bercapek-capek beribadah akan tetapi tidak mendapat ganjaran di akhirat kelak. Dan ini harus kita usahakan, bukan kita saja yang berat. Ulama terdahulu sebelum kita juga merasakan apa yang kita rasakan. Sebagaimana disebutkan di kitab Jami'ul Ulumul Halikam ketika mensyarah hadis Arba'in An-Nawawiyah, bahwa la asyaddu minni illa niyyah. Tidak ada sesuatu yang berat bagiku kecuali niat. Itu yang mengatakan adalah ulama terdahulu. Orang yang berguru pada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, generasi tabi'in. Lalu bagaimana dengan generasi sekarang, generasi media? Semua ingin diketahui, semua ibadah ingin diliput di media. Waliyahzubillah. Dan ana ingatkan juga kepada diri ana sendiri dan antum semuanya, hati-hati dengan media. Karena media zaman sekarang ini apapun bentuknya diupload di media. Semua media yang ada. Namun apabila itu tujuannya betul lurus-lurus, ingin menyebarkan dakwah, ingin menyebarkan ilmu agama ini, maka mudah-mudahan yang diniatkan itu yang akan didapatkan. Karena memang orang menggunakan semuanya. Terkadang seperti kita sekarang ini, majelis kita, untuk melangkahkan kaki ke rumah-rumah Allah, ke masjid-masjid, ke mushola sangatlah berat. Jangankan untuk belajar, untuk menyembah Allah, untuk sholat 5 waktu saja sangatlah berat. Bagaimana dengan untuk mempelajari agama-agama? Dan sarana yang ada sekarang ini, apapun bentuk aplikasinya, apabila digunakan betul-betul untuk menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah menjaga niat kita semuanya. Mudah-mudahan yang sedikit yang kita upayakan ini diberi ganjaran yang berat, pahala yang berat di akhirat kelak. Dan itu yang kita inginkan. Baik. Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya yang akan kita singgung adalah tentang keutamaan ilmu, keutamaan orang yang berilmu. Keutamaannya, ini kita istilahnya kajian pertama ini murojaah. Kita mengulang-ulang, mungkin di antara kita yang hadir dan hadirat, yang bisa hadir di malam hari ini pernah mendengarnya, akan tetapi kita mengulangnya kembali agar kita semangat lagi untuk mempelajarinya. Terkadang jiwa kita itu futur. Ada futurnya, ada malasnya, ada lemah semangatnya. Mudah-mudahan dengan sering kita membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mempelajari hadis-hadis Nabi SAW, hadir di majelis ilmu, berteman dengan orang-orang yang baik, membangkitkan semangat kita kembali. Karena hijrah untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala itu sendiri sangatlah susah. Sangatlah susah. Tetapi kalau ada teman yang mendorong, memberi semangat, maka itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya bahwa menuntut agama ini, ilmu agama, hukumnya adalah wajib. Talabul ilm faridatun ala kulli muslim. Walaupun di hadis ini teksnya muslim, tetapi cakupan umum. Juga wajib bagi muslimah. Menuntut ilmu itu wajib bagi muslim dan muslimah, wajib hukumnya. Terutama tentang tauhid, wajib mempelajarinya. Tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala, itu wajib. Karena syariat ini turun, kitabullah, Al-Qur'anul Karim, dari mulai Al-Fatihah sampai Anas bercerita tentang tauhid.
Imma itu tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala, tentang perbuatan Allah Subhanahu wa taala, tentang kisah-kisah orang terdahulu, tentang hukum-hukum atau larang-larangan yang wajib kita tinggalkan. Itu berkenaan dengan tauhid. Berkenaan dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita kembali lagi tentang keutamaan orang yang berilmu, bahwasanya ilmu itu dibagi dua. Ada ilmu yang nafi', ilmu yang bermanfaat, dan ada ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab Syarah Al-Munazzal, yaitu ilmu yang bersumberkan dari firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan perkataan sahabat. Al-ilmu qala Allah, qala Rasul, wa qala sahabah. Firman Allah Subhanahu wa taala, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan perkataan sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Itulah ilmu yang kita sebut ilmu yang bermanfaat, apapun cabangnya. Baik itu akidah, ibadah, adab, ilmu-ilmu qiraah, ilmu hadis, tafsirnya, dan semua macam ilmu, maka itu adalah ilmu yang bermanfaat. Adapun ilmu yang selainnya, misalnya ilmu tentang keduniaan, ilmu ekonomi, ilmu fisika, ilmu teknik dan segala macamnya, engineer, maka itu akan bisa bermanfaat tergantung tujuannya. Tergantung tujuannya. Seperti kedokteran, dia akan bermanfaat karena dia akan menyembuhkan orang. Maksudnya dia akan membantu mengobati orang yang sakit, yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dengan keilmuannya, dengan racikan resep dokternya, obatnya, itu adalah upaya untuk menyembuhkan penyakit. Begitu juga dengan ilmu-ilmu yang lainnya, konstruksi bangunan, seperti membangun rumah ibadah yang lainnya, dan semua prasarana-sarana apabila itu dimanfaatkan, maka itu menjadi ilmu yang bermanfaat. Tapi tidak semua kita harus berlomba mempelajari ilmu tersebut. Tidak semua kita yang berlomba-lomba untuk mempelajari ilmu tersebut. Cukup beberapa orang saja dan itu mewakili. Akan tetapi fenomena di akhir ini kita lihatkan kampus-kampus, universitas-universitas yang banyak fakultasnya, yang ada jurusan-jurusan yang itu diminati. Tujuannya apa? Tujuannya tujuan dunia, agar mudah mendapatkan kerja, agar besar gajinya, semuanya dunia. Adapun untuk mempelajari ilmu agama, orang paling jadi ustaz, paling jadi guru agama di MDA, paling jadi ini, seolah-olah itu diremehkan. Namun apabila diniatkan untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan mendapatkan balasan yang besar. Yang kita inginkan akhirat. Karena akhirat itulah penentuan seseorang sengsara atau bahagianya di akhirat, bukan di dunia. Dunia ini bukan untuk senang-senang. Kalau ada orang di dunia tujuannya senang-senang, maka amat merugilah dia. Amat meruginya. Perhatikan orang-orang non-muslim, bagaimana semangat mereka mengumpulkan perhiasan dunia, kekayaan dunia. Karena mereka tidak mengetahui setelah kematian apa yang akan terjadi. Berbeda dengan kita, orang-orang Islam, orang-orang yang beriman, kita meyakini bahwa akhirat itu lebih baik daripada wal akhiratu khairun wa abqa. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Jadi akhirat itu lebih baik daripada dunia. Dan itulah salah satu kita belajar agama. Itulah salah satu kita belajar agama, agar kita ingat akan kampung halaman kita, akhirat. Dan di dunia ini kita tidak selama-lamanya, cuma sementara. 60 tahun, 70 tahun. Itu pun terkadang yang bonus 70 tahun lebih itu sudah sangatlah jarang. Sebentar kita di dunia. Jadi umur yang tersisa ini, maka marilah bersama-sama jemaah semuanya
agar kita persiapkan untuk bekal kita ketika kita telah wafat nanti. Itu tujuan kita belajar, untuk kebahagiaan yang abadi di akhirat kelak. Al-Imam Al-Qayyim di dalam kitab Miftah Dari Sa'adah menyebutkan lebih dari 100 keutamaan orang yang berilmu. Lebih dari 100 keutamaan. Kita sebutkan beberapanya saja untuk sebagaimana kita sebutkan tadi, untuk mengulang-ulang pelajaran kita. Pelajaran lama kita, mungkin diantara kita telah mempelajarinya di ustadz-ustadz, dan Pekanbaru ini alhamdulillah banyak sekali majelis. Banyak sekali seperti di masjid-masjid Raudatul Jannah, dan di masjid kita Bandara ini alhamdulillah ada kajian. Dan mudah-mudahan ini penambah semangat, istilahnya penambah semangat, karena kalau untuk menambah ilmu yang banyak, yang menyampaikan juga sedikit ilmunya. Jadi ini untuk sama-sama mengingatkan kita, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wa zakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Yang pertama, kesaksian Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang berilmu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran ayat ke-18, syahidallahu annahu la ilaha illahu. Jadi Allah memperingatkan bahwasanya tidak ada ilah yang sesembahan yang baik, yang benar kecuali Dia. Wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Begitu juga dengan para malaikat dan orang-orang yang berilmu yang menegakkan keadilan. La ilaha illa huwal azizul hakim. Tidak ada ilah yang berhak kecuali Dia yang maha perkasa dan maha bijaksana. Persaksian tentang la ilaha illallah ini yang akan kita pelajari. La ilaha illallah, kalimatut tauhid, kalimatut thayyibah yang akan kita pelajari di matan kita ini. Salah satunya Allah sandarkan dengan Allah sendiri, malaikat, dan orang-orang yang mengetahui, orang-orang yang berilmu. Yang kedua yaitu orang yang berilmu diangkat derajatnya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mujadilah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Allah sandengkan orang beriman dengan orang yang berilmu. Lalu keutamaan yang ketiga yaitu orang yang berilmu adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berilmu adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah dalam surah Fatir ayat 28, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hambanya adalah orang-orang yang berilmu, ulama. Dan pokoknya ilmu, asasnya ilmu itu adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pokoknya ilmu. Seberapapun dia hafal Al-Qur'anul Karim, menguasai hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi tidak ada rasa takut dalam hatinya, belumlah dikatakan dia berilmu. Belumlah dikatakan dia berilmu yang sebagaimana disebutkan Allah yang memiliki rasa takut. Jadi kalau ada rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, berbahagialah. Berarti dia telah memahami, telah mendapatkan ilmu yang pokok dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya keutamaan orang yang berilmu yang keempat yaitu faham agama termasuk tanda-tanda kebaikan. Orang yang paham, memahami agama ini, karena al-fahmu hiyal ilmu, yaitu orang yang paham itu adalah orang-orang yang berilmu. Apa maksudnya diantaranya? Orang yang mengamalkan apa yang diketahuinya. Bukan khasanah ilmiah saja. Bukan sekedar
mengetahui, ayatnya di surat itu ayat sekian. Oh, itu di hadis ini diriwayatkan oleh imam ini dan ini di kitab ini. Bukan sekadar itu, akan tetapi dibarengi dengan amalannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di mana hadis Muawiyah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah menginginkan kebaikan kepada orang tersebut, yaitu kepada orang yang Allah pahamkan padanya agama Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang ini. Orang yang paham agama berarti Allah menghendaki kebaikan kepadanya. Dan ini adalah salah satu cara kita, yaitu dengan adanya majelis-majelis ilmu. Salah satu untuk memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kelima, keutamaan orang-orang yang berilmu adalah orang yang berilmu dikecualikan dari laknat Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana riwayat Abu Hurairah di Sunan At-Tirmizi, bahwasanya ala innad dunya mal'unah, ketahuilah bahwa dunia itu terlanat, wa ma fiha, dan apa-apa yang ada di dalamnya semuanya terlanat, illa zikrullah, kecuali orang yang berzikir kepada Allah, wa man wala, dan orang yang melakukan ketaatan kepada Allah, wa alimun wa muallimun, dan orang yang alim mempelajari dan orang yang mengajar dan belajar. Itu orang-orang yang tidak dilaknat di dunia. Adapun orang-orang yang tidak zikir kepada Allah, tidak beribadah, melakukan ketaatan kepada Allah, orang yang tidak mengajarkan ilmu, orang yang tidak mempelajari ilmu, maka hati-hati, kena laknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam surah Al-Asr, orang-orang rata-rata semuanya merugi. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi. Dikatakan semuanya manusia itu sesungguhnya dalam keadaan merugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan orang-orang yang beramal saleh. Selanjutnya orang watawasau bil haqq watawasau bis sabr, dan orang-orang yang saling sehat menasihati dalam kebaikan, dalam hak, dan saling nasihat menasihati dalam kesabaran. Itu orang-orang yang tidak merugi di dalam kehidupan dunia yang sementara ini. Baik. Kita lanjutkan poin yang keenam dari keutamaan ilmu, yaitu ilmu adalah kebaikan dunia. Ilmu adalah kebaikan dunia dan kebaikan akhirat juga. Sebagaimana doa yang sering kita ucapkan, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, Rabb kami, berikanlah kepada kami kehidupan dunia yang hasanah. Hasanah di sini disebutkan oleh Hasan Al-Basri rahimallahu taala di dalam tafsir Ibnu Katsir, bahwasanya hasanah di sini adalah berupa ilmu dan ibadah. Wa fil akhirati hasanah, dan kebaikan di akhirat adalah surga. Dijelaskan oleh Al-Imam Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri adalah generasi tabi'in, murid dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Bayangkan, kalau kita tidak memahami agama ini, padahal kita sering membaca doa tersebut, akan tetapi apa makna hasanah di situ? Kita pun belum mengetahuinya. Itu makanya kita senantiasa belajar. Karena di setiap belajar itu minimal kita ingat apa yang telah ketahui, dan kita akan bertambah pengetahuan yang lainnya, dan bertambah juga rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang ketujuh, yaitu orang yang berilmu itu mendapat pahala yang terus mengalir. Sebagaimana
sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah juga yang diriwayatkan oleh Muslim, idza matal insan, jika manusia itu meninggal dunia, inqata amalu ila thalath, maka terputuslah semua amalannya kecuali 3. Sadaqatun jariyah, sedekah jariyah, amal jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh. Salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat. Dan ilmu lebih baik daripada harta. Contoh, apabila seseorang itu memiliki ilmu, ilmu tersebut yang akan menjaganya. Ini tauhid, ini syirik, ini halal, ini haram, ini baik, ini buruk, akan dijaga oleh ilmunya. Adapun harta, pemilik harta yang akan menjaganya. Apapun bentuknya, lihatlah rumah yang mewah itu banyak itu, ada CCTV-nya, kadang ada satpamnya. Mobil ada remote-nya dan segala macam, ada garasinya. Seperti juga sepeda motor ada kunci gandanya. Kita yang menjaganya. Adapun ilmu itu yang akan menjaga kita. Ilmu adalah warisan para nabi. Al ulama warathatul anbiya. Sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya nabi itu tidak mewarisi dinaran wa dirhaman, tidak mewariskan dinar dan dirham, akan tetapi mewariskan ilmu. Adapun harta adalah warisan penguasa, raja dan yang lain-lainnya. Perhatikan kalau kita membuka sejarah-sejarah dalam Islam, yang banyak kita ketahui itu kebanyakan para ulama. Adapun penguasa-penguasanya sangat sedikit kita mengenalnya. Paling di antara yang soleh-soleh seperti Umar bin Abdul Aziz dan Harun al-Rasyid. Adapun yang lain-lainnya kita tidak mengenalnya, kecuali kita betul-betul mempelajari sirah-sirah di zaman tersebut. Adapun para ulama, kita sampai sekarang mengenal ulama-ulama tersebut dari generasi sahabat, tabi'in, Fudail bin Iyad, atau generasi setelahnya para fuqaha, imam yang 4, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Ahmad bin Hambal, kita mengenalnya. Bayangkan, penguasa-penguasa di zaman itu kita tidak mengenalnya. Itu diantara keutamaan ilmu daripada harta, dan banyak sekali tentang ini, akan tetapi kita tidak sebutkan secara mendetail, akan tetapi dengan sedikit ini mudah-mudahan membuka cakrawala kita, membuka cahaya jiwa kita, agar kita kembali lagi. Yang dimana sebelumnya pandemi kita telah terlalai, banyak kajian yang tidak ada. Mudah-mudahan dengan ini, nikmat Allah Subhanahu wa taala yang seperti ini kita gunakan lagi untuk mempelajari agama yang ini. Yang harus diperhatikan kita, yang wajib kita perhatikan tentang adab-adab. Seorang penuntut ilmu itu harus punya adab, punya akhlak yang mulia. Apalagi kita sebagian alhamdulillah telah mengetahui, telah belajar, maka jangan sampai celaan. Terkadang sudah lama mengaji, kok akhlaknya begini, kok buruk sekali akhlaknya. Terutama akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, akhlak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhlak kepada orang tua, tetangga, harus kita perhatikan. Harus kita rubah. Ilmu itu harus merubah kita. Harus merubah kita ke dalam akhlak yang mulia, dan ini kedudukannya sangat tinggi di agama Islam ini. Nabi SAW pun diutus untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Bagaimana diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Baik. Yang harus kita ingatkan juga, perhatikan tentang waktu luang. Nikmatani maghbunun katsirun minan nas. 2 nikmat yang kebanyakan manusia lalai, yaitu as-sihah wal faragh. Kesehatan dan waktu luang. Waktu luang yang ada manfaatkan. Kalau tidak kita mendengar kajian, baca Al-Quran, zikir. Karena kalau baca Al-Quran kadang-kadang kita ada jenuhnya. Buat selang-selingkan. Kadang baca buku. Dengarkan kajian, dengar muratal. Datang ke majelis ilmu. Kunjungi saudara-saudara kita, bibi kita, tante kita, apalagi mengunjungi orang tua. Bagi yang ada, masih ada. Atau kerabat-kerabat yang lain. Banyak sekali pintu-pintu kebaikan. Adapun pintu keburukan, waktu-waktu luang, jangan sampai-sampai
menghabiskan waktu seperti bermain HP, membuka aplikasi-aplikasi yang tidak bermanfaat, itu sangat berbahaya. Dan kita ingatkan juga dengan handphone yang ada sama kita, itu kalau dapat wanti-wanti kita terhadap itu. Karena salah satu yang akan melalaikan waktu kita itu. Terkadang banyak sekali grup RT ini, grup kajian ini, grup ini, alumni SMP, alumni angkatan ini, banyak sekali. Dan terkadang kita sudah keluar dimasukkan lagi. Entah kenapa, nggak tahu juga. Kadang kita udah left group, dimasukkan lagi sama teman-teman itu. Jadi kalau tidak ada bermanfaat, ya dibisukan saja, kan ada notifikasinya, bisukan saja. Nggak, seolah-olah seandainya tidak ada bermanfaat sama sekali. Taib. Lalu bagaimana dengan ibadah-ibadah? Harus kita jaga. Jangan ilmu itu cuma hiasan saja, harus dijaga. Dan ditambah juga dengan solat malam. Ciri khas orang-orang soleh terdahulu yaitu dengan menjaga solat malam. Tidak ada di antara biografi mereka yang tidak solat malam. Mereka semangat dengan solat malam dan ibadah-ibadah yang lainnya. Selanjutnya yang harus dijauhi lagi yaitu seluruh maksiat, pandangan kita, pendengaran kita, lisan kita. Janganlah kita menggibah saudara kita lagi, janganlah kita mencabik-cabik kehormatannya. Begitu juga dengan hartanya, kalau seandainya kita pinjam, pulangkan lagi. Jangan menghilang darinya, menghindar. Seandainya belum sempat membayarnya, datangi. Afwan. Maksudnya ana lagi susah sekarang, ekonomi lagi susah, datangi. Itu membuat hati orang yang meminjamkan itu sejuk. Terkadang ada orang sudah dipinjam dikasih bantuan jadi musuh jadinya. Dan menjadi retak seolah-olah mereka tidak kenal sebelumnya. Waliyahzubillah. Selanjutnya yang harus dijauhi lagi yaitu rasa hasad, dengki dan segala macamnya. Dan terutama orang berilmu itu juga ada hasadnya. Di zaman Imam Bukhari ada hasadnya juga. Walaupun mereka para ulama, majelis fulan kok banyak, majelis fulan kok sedikit yang hadir. Pas saya yang imam kok nggak ada yang hadir. Pas yang lain jadi imam kok banyak yang hadir. Ini harus hati kita itu harus senantiasa dibersihkan, terutama dengan senantiasa membaca atau mempelajari ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan memang itu obat untuk hati itu yang utama itu adalah karena ini diturunkan memang untuk syifa, huda, untuk penyembuh dan untuk sebagai petunjuk bagi manusia. Lalu tentang berburuk sangka, janganlah kita munculkan awalnya berburuk sangka. Ijtanibu katsirun minaz zon. Jauhkan darimu dari berburuk sangka. Jadi lalu akhlak-akhlak banyak sekali tentang wajah yang masam dan segala macamnya. Hendaklah kita ramah, mengucapkan salam, dan bagaimana keutamaan mengucapkan salam itu yang tidak ada dimiliki oleh agama yang lainnya. Khusus bagi kita, mendoakan saudara kita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun dia tidak ada jenggotnya, tetap kita ucapkan salam. Mana tahu dia tidak mengetahui hukumnya. Tetap jangan sama cuman satu pengajian saja. Walaupun kita di ada masjid yang lainnya, maka kita ucapkan salam. Dengan itulah orang mudah menerima dakwah ini dengan akhlak yang mulia. Tip selanjutnya yang memotivasi kita yaitu dengan membaca kisah-kisah para ulama, bagaimana mereka menuntut ilmu. Yang kita lakukan di malam ini belum seberapa. Masih kerdil, masih belum apa-apa. Ulama itu berbulan-bulan, bertahun-tahun meninggalkan kampung, menjual rumahnya. Tidak ada bekal di jalan. Bayang perjalanan dahulu. Mereka berangkat dari daerah Basrah, Kufah, menuju ke kota Nabi, menuju ke Yaman. Bayangkan perjalanan, padang pasir, berdebu dan segala macamnya. Kita baca kisah-kisah para ulama menuntut ilmu, maka itu akan membangkitkan semangat kita untuk belajar agama lagi. Membangkitkan sehingga waktu kita luang kita teringat, baca Quran. Sudah ada sampai ini, sudah bosan, baca yang lain lagi. Lakukan yang lain lagi. Lakukan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Jangan sampai waktu luang kita diisi oleh maksiat. Karena maksiat itu akan terisi karena waktu luang itu tidak digunakan dengan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya cara mempelajari ilmu agama, mendapatnya salah satunya yaitu dengan masuk ke lembaga-lembaga, mahat-mahat
Dan sebagian kita sepertinya tidak lagi karena umurnya sudah lewat. Ya salah satunya dengan majelis-majelis ilmu, bertanya kepada orang berilmu, fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang-orang yang ahlinya jika kamu tidak mengetahui. Dan begitu juga senantiasa dawamkan hadir di majelis ilmu setiap hari. Bukan di sini saja, di tempat-tempat yang lain, di ustadz-ustadz yang lebih. Alhamdulillah, nikmat Pekanbaru ini banyak doktornya, banyak syekhnya, banyak. Cuman kemauan kita yang lemah. Yang terakhir, hendaklah selain bersungguh-sungguh tadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintah untuk menambahkan wa qur rabbi zidni ilma dalam surah Thaha. Dan Nabi SAW senantiasa meminta, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Taib, karena telah azan Isya, mungkin untuk hari ini kita belum mulai kajian matan kita Ushulus Salasah. Insyaallah di Senin yang akan datang kita mulai membacanya. Ini adalah muqaddimah, pembukaan bagaimana kita harus meluruskan niat kita, bagaimana keutamaan ilmu itu. Dan nanti akan kita bahas apakah ilmu sekedar ilmu saja atau bagaimana. Nanti ada tatbiqnya, insyaallah ada aplikasinya, ada pengamalannya, bukan sekedar belajar saja tanpa diamalkan. Karena kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sangat murka Allah terhadap orang-orang cuman berbicara saja, terutama bagi yang berbicara, para mubaligh, para dai, para ustaz. Ini tamparan keras bagi orang-orang yang menyampaikan ilmu ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah akan kita lanjutkan kajian kita di pekan Senin depan. Mudah-mudahan kita bisa juga menginformasikan kepada saudara-saudari kita agar bisa hadir bersama-sama kita mempelajari matan Aqidah Al-Ushulus Salasah, dan ini adalah suatu matan yang sangat bermanfaat. Alhamdulillah kami sendiri pertama kali menjelaskan matan ini tahun 2008, dan belakangan di Rumbai Masjid At-Taqwa sudah 3 kali, dan insyaallah ini yang keempat kalinya. Karena banyak manfaatnya tentang untuk mengisi hati kita dengan keyakinan yang kuat. Jika ada yang salah maka itu dari saya, dan semua kebenaran itu adalah datangnya dari Allah dan Rasul. Dan mohon maaf jika ada salah kata atau salah ucap. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semuanya, terutama yang menyampaikan. Subhanakallahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.